Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di mana saja berada. Berjumpa lagi dalam saat teduh atau renungan pagi ini dengan tema hidup yang menyaksikan perbuatan Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1-6. Namun sebelum itu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan pagi ini bersyukur menyambut kemurahan Tuhan pagi ini untuk mendengar firman Tuhan, menjadi penguatan bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami dosa-dosa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dengan tema hidup yang menyaksikan perbuatan Allah. 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Firman Tuhan katakan kepada kita pagi ini, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Amin. Terpujilah Kristus. Tuhan berkenan kepada kita membaca firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tema kita pagi ini berbicara tentang hidup yang menyaksikan perbuatan Allah, tentu ini sudah jelas bagi kita. Kita pahami dan akan tetapi ini bukan hanya menyaksikan perbuatan Allah, tetapi juga mengalami dan merasakan akan kehadiran Allah. Artinya bahwa tidak cukup hanya menyaksikan perbuatan Allah, tetapi juga turut merasakan, mengalami kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu. Karena itu saudara-saudara, kita akan memahami bagaimana perbuatan Allah yang terus kita alami dan saksikan dan rasakan. Baik itu pada waktu susah atau senang, gembira atau sedih, baik suka maupun duka. Namun kita tetap percaya perbuatan Allah tidak berhenti, kasih Allah tidak berkesudahan. Ya, kita hidup itu sendiri, kata hidup itu sendiri adalah pemberian Allah, anugerah Allah, rahmat Allah.
Sehingga kita percaya tema ini sesungguhnya lebih menggali apa jadi pengalaman kita setiap hari. Baik itu kita ketika kita bernapas, berolahraga, bekerja, berencana, bercita-cita, dan seterusnya. Itu kita menyaksikan perbuatan Allah. Tidak ada hidup seseorang tanpa perbuatan Allah. Elisa abdi Allah memberi pelayan terbaik kepada perempuan Sunem, dan sebaliknya perempuan Sunem menyambut kehadiran Elisa atas segala apa yang telah dilakukan oleh Elisa kepada keluarganya. Nah, kebaikan tadi Elisa maupun perempuan Sunem adalah arti dari hidup itu sendiri, menyaksikan perbuatan Allah. Kebaikan itu sebagai jawaban oleh kemurahan Allah yang berlangsung dalam hidup ini. Sehingga perempuan Sunem apapun yang diperintahkan oleh Elisa, dia lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Elisa. Nah, di dalam sini memberi arti penting bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka Allah sendiri akan menyertai kita. Dan kita terus menyaksikan kemurahan Allah dalam hidup ini. Merasakan, mengalami, dan menikmati terus terjadi dalam diri kita. Bahkan di dalam Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang menyaksikan perbuatan Allah nyata dalam hidup kita setiap hari dan tidak perlu diragukan lagi. Ketika kita bergumul apapun yang kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi, selalu hidup menyaksikan perbuatan Allah. Allah, kasih Allah tidak dapat dipisahkan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Tidak ada seorang pun dapat memisahkan kasih Allah. Karena itu hidup itu sendiri menyaksikan perbuatan Allah. Mari saudara-saudara, kita pahami sesungguhnya apa yang diceritakan 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1-6 adalah sebagai realitas. Kita terus percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata, kita alami, kita saksikan, kita rasakan. Dan jangan sekali-kali kita meragukan ketika kita berada di situasi yang sulit, yang tidak mampu kita pahami secara logika kita, tapi kasih Allah melampaui semua itu. Mari saudara-saudara, kita percaya di dalam Yesus Kristus. Allah akan menuntun kita dengan kuasa-Nya. Dan sampai saat ini, sampai sekarang ini, kepercayaan itu masih kita miliki. Sebagaimana perempuan Sunem, dikatakan pulanglah. Segala milik dan segala hasil ladang akan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hidup kami setiap saat dan ruang dan waktu selalu menyaksikan kemurahan Allah. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk terus yakin dalam situasi apapun yang kami alami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan dan teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Segala rencana-rencana kehidupan, pendidikan, rumah tangga dan ekonomi rumah tangga selalu dituntun oleh Tuhan. Dan sakit penyakit yang dialami, Tuhan pulihkan, sembuhkan saudara-saudara kami. Biar mereka terus menyaksikan kemurahan Allah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami dalam Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.